Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bahari Ilmu. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan kepada kalian tentang bilangan bulat. Ya, sebelumnya kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik, bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan atau bukan merupakan bilangan yang ada komanya ya. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan bulat. Semua 1000, 100, ya, 200 seperti itu. Nah, sekarang kakak akan terangkan bagaimana sifat-sifat bilangan bulat. 1, bilangan bulat itu sifatnya adalah sifat komutatif ya. Nah, sifat komutatif itu maksudnya apa? Misalnya ya, 1 ditambah 3 itu boleh juga ditulis seperti ini. 3 ditambah 1. Jadi sama-sama 4 ya. 1 dan 3 itu kan 4. Nah, 3 dan 1 juga 4. Atau misalnya 5 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 5. Ya, ini 9. Yang ini juga 9. Begitu. Jadi suatu bilangan, misalnya, misalnya A, itu kan ditambah dengan B, sama dengan B ditambah dengan A. Itulah sifat komutatif. Sifat komutatif juga berlaku untuk perkalian. Contohnya adalah misalnya 4 dikali 2 itu sama dengan 2 dikali 4. Ya. Ini hasilnya 8, ini hasilnya 8. Atau misalnya angka yang lain, berapa ya? 6 dikali 5 sama dengan 5 dikali 6. Ya. Ini hasilnya 30, ini hasilnya 30. Nah, seperti itu. Jadi, dibolak-balik boleh. Atau misalnya dengan kata lain, A ditambah dikali B itu sama dengan B dikali A. Ya, itulah sifat komutatif. Ya. Bagaimana dengan pengurangan? Nah, pengurangan misalnya 4 dikurangi 3 sama dengan, apakah sama dengan 3 dikurangi 4? Oh, tidak bisa. Ya, karena ini hasilnya 1, yang ini hasilnya kurang 1. Jadi, ini tidak bisa. Atau misalnya 6 dikurang 5 atau 6 dikurang 3, kan? Apakah sama dengan 3 dikurang 6? Tidak, ini juga tidak sama. Jadi, untuk pengurangan tidak bisa komutatif ya. Nah, jadi untuk misalnya A dikurang B itu tidak boleh tidak sama dengan B dikurang A. Ya. Ini sifat komutatif. Nah, mudah-mudahan sampai sini ada yang bertanya. Adik-adik, silakan diulang-ulang videonya.
Nah, ini baru sifat komutatif dalam penjumlahan dan perkalian. Kemudian, sifat berikutnya adalah apabila suatu angka dikali, misalnya, dikali sudah ya, bagi 4 dibagi 2, apakah sama dengan 2 dibagi 4? Nah, tentu tidak bisa. Kenapa? Tidak sama ya, karena 4 dibagi 2 itu hasilnya 2, sedangkan 2 dibagi 4 itu hasilnya setengah. Jadi 2 tidak sama dengan setengah. Gitu. Atau misalnya 5 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 5 juga tidak sama. Ya. Jadi sifat komutatif tidak berlaku juga untuk pembagian. A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Ya. Jadi sifat komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, kan? Tapi tidak berlaku untuk pembagian dan pengurangan. Ini tidak berlaku, ya. Yang ini tidak berlaku. Nah, seperti itu. Itu adalah sifat komutatif untuk bilangan bulat. Kemudian, kita akan masuk kepada sifat yang kedua dari bilangan bulat, yaitu sifat asosiatif. Ya. Asosiatif itu contohnya adalah misal 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan, nah, 2 ditambah 3 ditambah 4 itu yang duluan, misalnya ini yang dihitung duluan, itu kan, sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Yang ini 5, hasilnya 9. Yang ini 7, juga 9. Nah, asosiatif itu seperti ini. Atau misalnya yang lain dalam perkalian dengan angka yang sama, 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 dikali 4. Seperti itu. Jadi ini 6 dikali 4, 24. Yang ini 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi 24 ini sama dengan 24. Ya, seperti yang atas 9 dengan 9. Jadi misalnya dari sini kita tahu bahwa misalnya suatu angka A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. Gitu. Atau misalnya A dikali B kemudian dikali C akan sama dengan, A dikali B dengan C yang duluan.
itu sifat asosiatif di dalam bilangan bulat. Nah, ada lagi, yaitu yang ketiga, sifat distributif. Ya, nah, distributif itu contohnya seperti ini. Misalnya 2, kembali lagi 2, itu kan, dikali misalnya 4 dikurangi 1, itu akan sama dengan 2 dikali 4, tuh, kurangi 2 dikali 1. Betul kan? Nih. 3, ya, 4 kurang 1 itu 3, kemudian dikali 2, yang itu, sehingga hasilnya yang ini 6. Di sini 2 dikali 4 itu 8, kemudian 2 kali 1 itu 2, sehingga 8 dikurang 2 juga 6. Nah, inilah sifat distributif. Jadi yang di dalam kurung itu dikerjakan duluan. Ya. Yang lain contohnya seperti ini. 2, jangan 2 lah, 3 ya. 3 dikali, sekarang tambah, pertambahan. Nah, di sini 2 ditambah 1. Nah, apa sama dengan, terlalu jauh, maaf. Nah, 3 dikali 2 kurung ditambah 3 kali 1. Ya. Nah, 2 ditambah 1 itu 3, sehingga 3 dikalikan dengan 3 itu 9. Di sini 3 dikali 2 itu 6, nanti ditambahkan 3 dikali 1, 3, sama dengan 9. Jadi 9 dengan 9. Ya, kalau kita tulis dengan notasi huruf, itu sifat distributif itu boleh seperti ini. A itu dikali B dikurangi C, boleh ditulis A dikali B dulu, kemudian dikurangi A dikali C. Atau kalau penjumlahan A dikali B ditambah C itu sama dengan A kali B dulu, kemudian ditambahkan dengan A kali C. Sama saja. Ini sifat distributif. Ya. Jadi kita sudah mengenal 3 sifat untuk bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif, hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Contohnya seperti ini. Ya, 1 tambah 3 itu sama dengan 3 tambah 1. Atau misalnya 4 kali 2 itu sama dengan 2 kali 4. Ya, seperti ini contohnya. Dan tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Ya, tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Itu sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Jadi ini suku pertama dengan suku kedua, ini duluan, dalam kurung duluan, kemudian ditambahkan bilangan berikutnya, atau bilangan yang berikutnya, bilangan yang terakhir itu ditambahkan duluan, baru ditambahkan dengan bilangan yang awal. Ya, seperti ini.
2 tambah 3 duluan dihitung, baru ditambahkan dengan 4. Atau 2 kemudian ditambahkan dengan 3 tambah 4 dulu. Ya, seperti itu. Yang ini juga sama. Ini dikali, yang ini dikali. Jadi A tambah B duluan dikerjakan baru ditambah C, atau A tambah B tambah C dulu dikerjakan. Begitu. Atau ini perkaliannya. Sama. Itu namanya sifat asosiatif. Ya. Kemudian sifat distributif bagaimana? Sifat distributif itu perkalian dan pengurangan atau pertambahan. Misalnya contohnya ini. 2 dikali 4 min 1. Jadi 4 dikurang 1 dulu dikerjakan, sehingga dapat 3, baru 2 dikali 3. Jadi 6. Nah, atau dikerjakan 2 dikali 4, terlebih dahulu, kemudian dikurangi 2 dikali 1. Nah, demikian juga pertambahan. Misalnya 3 kali 2 tambah 1. Jadi 2 tambah 1 dikerjakan duluan, baru 3 dikali 3. Atau 3 kali 2, ini 3 kali 2, nanti ditambahkan 3 kali 1. Jadi sini 6, sini 3. Hasilnya sama-sama 9. Kalau dalam notasi itu begini, A dikali B kurang C, jadi B kurang C duluan dikerjakan. Cara pengerjaannya adalah A dikali B, kemudian dikurangi A dikali C, A dikali C. Yang ini A dikali B ditambah C. Jadi B ditambah C duluan, itu sama dengan A kali B dulu, yang ini, baru ditambahkan A kali C, yang ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua mengerti sifat-sifat bilangan bulat ini. Jadi, kalau kita kasih pertama kuis, ya, kita kasih kuis nih. 1. Sebutkan sifat bilangan bulat. Yang kedua, jika 2 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 2 adalah sifat bilangan bulat yang seperti apa? Nah, 3. Apakah 3 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 3? Itu kan? Yang keempat, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Sifat apakah ini? Kemudian 5. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Nah, sifat apakah dan beri contoh dalam angka. Nah, coba. Nah, kalian jawab di komentar ya.
Ini mudah kalau kalian mengingat-ingat diulang videonya. Itu saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau tidak mengerti, diulang-ulang lagi videonya, ditanyakan nanti bersama teman-teman. Terima kasih. Kita ucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.